Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, mahasiswa mata kuliah gambar teknik yang saya banggakan. Saudara, dalam pertemuan ketiga ini saya akan mereview tugas proyeksi Eropa, tugas pertama setelah saudara minggu lalu bekerja latihan untuk menggambar proyeksi Eropa dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Saat ini pada pertemuan hari ini mari kita review bersama ya. Setelah review ini kita akan berlatih kembali untuk latihan yang kedua. Nah, saudara, sebelumnya saudara telah mengerjakan dan telah mengunggah ke Elena ya. Pak Eko sudah memeriksa tugas-tugas saudara, memeriksa hasil latihan saudara. Namun ada beberapa yang perlu Pak Eko sampaikan ya. Setelah hasil review, ternyata ada yang sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan, sudah dapat menggambar proyeksi Eropa dengan baik, dengan benar, dengan tepat ya. Namun ada juga beberapa yang masih belum tepat ya, belum sesuai dengan ketentuan ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada saudara yang telah mengupload pekerjaan ke Elena ya. Nah, telah ada beberapa mahasiswa yang telah mengupload ya, beberapa di antaranya ya, sebagian kecil saja belum mengunggah ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Pak Eko telah memeriksa satu persatu dan memberikan catatan ya atau penilaian untuk saudara di akun Elena masing-masing. Silakan saudara dapat menyimaknya. Saudara, berikut saya sampaikan ringkasan aktivitas kinerja saudara dalam kuliah daring ini. Nah, beberapa di antara saudara telah sebagian besar ya telah menyelesaikan kegiatan belajar, mulai dari pengantar materi, web meeting, kemudian menyaksikan materi yang saya tayangkan dalam bentuk video, kemudian membaca petunjuk latihan serta mengerjakan soal latihan ya atau mengumpulkan hasil pekerjaan latihan saudara ya. Dari beberapa masih ada yang belum menyelesaikan dan mengumpulkan latihannya melalui Elena, yaitu ada Rohmah ya, kemudian Diamond Pandu ini sudah mengerjakan latihan tapi belum ikut join meeting dan mengikuti pengantar kuliah. Kemudian yang belum mengumpulkan tugas juga ada Sergio Garzon ya, belum mengumpulkan tugas ya, belum mengumpulkan tugas ya. Please submit assignment ya, your drawing projection Europe system. Risa Amanda Putri ini belum semua. Kemudian ada Zafira sudah menyelesaikan tugas tapi belum mengikuti kegiatan belajar ya. Kemudian Yolanita Armai Dina Putri ini belum melaksanakan semua kegiatan belajar, juga belum mengumpulkan tugas atau latihan proyeksi Eropa. Nah, itu saudara ringkasan aktivitas saudara melalui kegiatan belajar di e-learning Elena. Nah, baik saudara, saya akan mulai masuk ke review pekerjaan saudara atau hasil latihan saudara. Nah, Pak Eko menemukan beberapa kesalahan yang umum terjadi di dalam latihan menggambar proyeksi Eropa. Ya, kesalahan yang umum terjadi dalam menggambar proyeksi Eropa. Nah, di antara yang pertama adalah presisi garis, ya, ketepatan garis. Sebagian besar dari saudara itu masih mengabaikan ketepatan garis. Ya. Ketepatan garis itu semacam ini, ya. Jadi pastikan garis-garis sumbu atau garis objek itu tepat berada di atas garis bantu yang sudah dibuat sebelumnya. Ini contoh ketidaktepatan garis ya. Garis ini tidak presisi ya. Garis ini tidak presisi. Nah, upayakan semua garis itu presisi. Nah, saudara lihat juga gambar yang diberi titik F ini ya. Garis yang vertikal ini nampak lebih tebal ya, kemudian garis yang mendatar ini, garis objek ini nampak lebih tipis. Jadi ini bold ya, sedangkan ini not bold ya, tidak tebal, harus konsisten ya.
ketebalannya harus sama, ya konsisten, ketebalannya harus sama. Ya ini kesalahan kedua yang sering terjadi ya. Kesalahan pertama adalah presisi garis, kemudian kesalahan kedua adalah konsistensi ketebalan, ya, kemudian ini yang ketiga adalah kebersihan, ya jangan sampai kotor, ya jangan sampai kotor. Jadi pastikan tangan Anda bersih ketika mengerjakan, pastikan gorisan-gorisan garis itu tidak mengotori area bidang pekerjaan saudara, ya. Jadi kebersihan, kerapian, ketepatan garis itu menjadi hal yang sangat penting dalam menggambar proyeksi, ya, termasuk proyeksi Eropa. Baik. Kesalahan apa lagi yang sering terjadi di dalam menggambar proyeksi Eropa? Nah, ini juga sering terjadi, ya. Saya contohkan miliknya Muhammad Ardianto, ya. Ada yang lebih fatal lagi kesalahannya, ya. Beberapa mahasiswa ada yang lebih fatal lagi kesalahannya. Saya contohkan satu saja, milik Muhammad Ardianto. Nah, kesalahan yang terjadi adalah tidak ada garis. Nah, tidak ada garis jangkanya, ya. Garis jangka ini penting, ya. Untuk apa? Agar antara sisi atas dan sisi kiri ini nyambung, ya, memiliki keterkaitan garis, memiliki keterpaduan garis, memiliki konektivitas garis, ya. Garisnya harus nyambung. Oleh sebab itu perlu diberi jangka, ya. Titik sumbunya ada di sini, ya. Pusatnya ada di sini, pusat jangkanya ada di sini, ya. Ya, circle-nya ada di sini, ya. Lingkarannya ada di sini. Nah, ini jangka kompasnya ada di sini. Ya, jadi ini harus ada. Nah, ini jangan sampai tidak ada, ya. Saudara silahkan gunakan jangka untuk membuat ini. Nah, kemudian ada garis putus-putus, ya. Garis putus-putus, ya. Ini tidak ada, ya, dalam pekerjaan Muhammad Ardianto. Nah, barangkali Muhammad Ardianto itu melihat sisi kiri itu, Pak, sisi kiri kan tidak ada apa-apa, Pak, di sini, ya. Saya melihat hanya bidang datar saja. Ingat saudara, minggu kemarin sudah Pak Eko jelaskan bahwa ketika saudara melihat di baliknya itu ada bidang, ada perpotongan bidang, ada perbedaan ruang misalnya, itu tetap digambar, tetapi putus-putus, ya. Apa maknanya garis putus-putus ini? Bahwa di belakang bidang yang saya tidak lihat itu sesungguhnya ada ruang atau ada bidang di sana. Nanti bidang ini ada, ruang ini ada, ya, ruang ini ada. Tapi kalau dilihat dari kiri, memang tidak kelihatan, ya. Dilihat dari kiri ini tidak kelihatan. Tetapi sesungguhnya ada bidang ini. Kalau dari kanan kelihatan, tapi kalau dari kiri tidak kelihatan. Maka yang tidak kelihatan itu dibuat putus-putus. Ya, saya kira ini gampang, ya, sangat mudah, sangat simpel, ya. Saudara silakan bisa memperhatikan ini agar kesalahan-kesalahan serupa tidak terjadi di praktik yang akan datang, ya. Itu saudara. Jadi tidak adanya garis, terutama garis jangka, juga tidak ada garis putus-putus jika ada ruang yang tidak terlihat. Tetapi jika faktanya memang tidak ada, ya tidak perlu ada putus-putus, ya. Nah, ini saya contohkan saudara karya-karya terbaik, ya, yang dapat menjadi rujukan saudara agar pekerjaan menjadi lebih baik, ya. Nah, karya terbaik pertama adalah milik Siti Nur Hasanah, ya, NIM-nya 2411420083, ya. Saudara Siti Nur Hasanah telah melakukan kinerja dengan baik, ya, telah latihan dengan baik, hasilnya juga sangat baik, sangat rapi. Garisnya sangat konsisten. Coba lihat, tidak tebal tipis, ya. Ketebalannya sama. Sangat lurus, sangat presisi, sangat bersih. Ini yang diinginkan, saudara. Ini yang diinginkan dalam praktik gambar proyeksi Eropa ini, ya. Ya, ini yang diinginkan, saudara. Nah, saudara lihat di sini garis-garis bantunya ada. Ya, ukurannya jelas. Garis putus-putusnya juga ada. Ini menunjukkan bahwa yang berada di sisi baliknya itu ada ruang tetapi tidak terlihat, ya, itu, ya. Nah, kemudian
garis itu harus presisi. Jadi saya melihat, saya zoom beberapa kali tidak ada garis yang tidak presisi, semuanya presisi, semuanya tepat ya. Ini adalah contoh ya, kerapian ya kerapian, kemudian ketepatan garis, kemudian ya presisi garis dan kebenaran bentuk. Ini adalah 4 hal yang harus saudara perhatikan dalam gambar teknik, terutama dalam menggambar proyeksi Eropa ya. Garis putus-putus ada, garis jangkanya juga ada, tepat, presisi, tidak kotor, bersih gitu ya. Nah, idealnya saudara diharapkan mampu membuat yang semacam ini. Ya. Dalam sub pokok bahasan yang lain juga Anda harus bisa membuat yang semacam ini ya. Kebersihan, ketepatan, kebenaran itu menjadi hal yang harus saudara jaga ya. Pensil dijaga keruncingannya, jangan sampai tebal tipis. Pastikan saudara hanya menggunakan pensil H dan pensil HB. Jika pensilnya terlalu tebal, menggunakan pensil B misalnya, menggunakan pensil 2B misalnya, itu cenderung membuat serbuk-serbuk ya, karena semakin tebal ukuran pensil itu semakin membuat kotor ya. Harus runcing ya, saudara boleh pakai mekanik pensil atau yang non mekanik. Nah, berikutnya adalah contoh pekerjaan dari saudara Kirani Putri ya, Kirani Putri Herdining Tias ya. Ini juga menunjukkan karya yang baik ya, menunjukkan hasil pekerjaan yang sangat baik. Ya, ketebalan itu konsisten, ketepatan garis ya, ada garis jangkanya, garis putus-putusnya juga tepat ya. Jadi rapi, tepat dan benar. Itu adalah 3 kata kunci dalam membuat gambar ini ya. Pastikan alat-alat Anda lengkap, penggaris segitiga ada, jangka ada, pensil yang runcing dan kondisinya baik juga harus ada ya. Juga yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya, karya-karya yang lain juga menunjukkan hasil pekerjaan yang baik dan sudah benar ya. Silahkan nanti saudara baca di komentar pekerjaan di Elena masing-masing ya. Baik, saudara, untuk lebih memperkaya pemahaman kita dan keterampilan teknis kita dalam berlatih menggambar proyeksi Eropa, kali ini kita akan masuk ke latihan kedua. Ya, latihan kedua, soal-soal latihan sudah Pak Eko sajikan di Elena. Silakan saudara mengakses Elena masing-masing untuk sub kegiatan latihan 2. Terima kasih. Sukses untuk saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.